ada baru kejadian sih gitu ya, sebulan, mungkin belum sebulan lalu lah gitu ya. Ya teman saya perempuan, dia ketipu gitu ya, ketipu 1,5 miliar gara-gara dia di DM sama cowok ganteng bule ya di Instagramnya, di foto di Instagram gua cowok ganteng six pack gitu ya. Nah teman saya ini kesengsem gitu, ujung-ujungnya 1 miliar hilang. Nah itu gitu, jadi sama aja sebetulnya, cowok ganteng dan cewek seksi itu adalah eh, cara paling mudah untuk melakukan social engineering di internet. Oke, eh, itu gitu ya. Eh, nah ini kita objektif dari kuliah kita malam ini gitu ya. Pertama, apa nanti ya kalian bisa mengerti gitu ya tentang dasar-dasar apa sih prinsip-prinsip security yang harus diimplementasi ketika online. Terus kedua juga memahami perbedaan ancaman terhadap antar web browser dan antisipasi seperti apa. Terus ya ini bagaimana mengkonfig web browser untuk keamanan gitu ya, lalu mengidentifikasi secure website dan memahami berbagai ancaman yang apa namanya dibawa oleh instant messaging gitu ya, WhatsApp dan segala macam. Lalu juga memahami terutama untuk anak-anak nih, resiko untuk anak-anak yang expose ke online. Lalu juga ini terkait dengan apa namanya dengan ya mungkin pedofilia gitu ya, atau mereka yang punya permasalahan kejiwaan yang senang dengan anak-anak kecil sebagai objek seksual gitu. Oke. Nah, apa sih internet security? Nah, ini internet security adalah tadi gitu ya, bagian dari computer security yang fokus di internet. Nah, browser security, network security, dan sampai beberapa item dari operating system ini juga bagian dari internet security. Nah, browser security ini adalah salah satu aspek kunci ya dari untuk pengamanan internet security, karena memang kita hari ke hari ya hidup kita ya di browser gitu ya, itu ya. Dan ini kita harus juga misalnya nih bagaimana ya tadi mengkonfigur gitu ya, mengkonfigur seperti apa, lalu juga gimana mengupdate browser. Intinya sih browser tuh harus selalu update, karena biasa update itu terkait dengan keamanan. Lalu ini nih ya, jadi jangan sembarangan menggunakan wifi gratisan gitu ya. Kayak sebelumnya kan saya pernah ngasih video tuh gitu ya, si hacker dia bikin wifi gratisan, lalu yang nyaru jadi apa namanya jadi homepage-nya hotel, sehingga dari situ dia bisa sampai mengakses men-take over apa namanya notebooknya si target gitu ya. Lalu ya harus saja install security plugin. Oke. Nah, apa sih web browser? Ya web browser ini kalian kan udah take it for granted, jadi software application yang memungkinkan user akses ke internet ya. Dan ini juga kan iya ya, dulunya hampir menggunakan protokol HTTP. HTTP ini ada yang tahu siapa yang pertama kali menemukan protokol HTTP? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu? Oke, kalau ada yang tahu, saya jamin nilainya B minimum. Rangkaiannya sama seperti tadi. Dan tahu nggak? Dari jam 8 sampai jam 9 lebih 10 menit. Lalu di sini kita break. Nggak ada yang tahu ya? Jam 9 sampai estimasinya 10 menit.
sini kita tip untuk persiapan mandi. Berners-Lee. Oke. Penemu HTTP gitu ya. Ini beneran nggak ada yang tahu nih. Nggak ada yang mau otomatis B nggak perlu ujian. Gitu ya. Nggak ada yang ini ya. Oke, udah. Sebentar, ini saya cari fotonya dulu. Tim Berners-Lee kan? Ya, Berners-Lee. Berners-Lee. oke. Ini bentar ya, saya pindahin dulu ininya. Jadi ini nih ya, udah nggak ada ini ya. Berners-Lee kan? Bener kan Berners-Lee? Nah ini, ada fotonya kan? Wush. Ini adalah tim Berners-Lee gitu ya. Ini sebelahnya ya, ini saya sebelah. Jadi dialah yang penemu protokol HTTP. Pertama kali di tahun mungkin 95 lah. Ini saya pernah ketemu dia di tahun 2012. Saya lagi ada acara di Amerika gitu ya. Kebetulan beliau lagi memberikan kuliah umum dan saya ikutan gitu ya. Jadi ini adalah orang yang menjadi cikal bakal internet seperti yang kalian gunakan sekarang. Kebetulan saya sudah memulai internet sejak tahun 95. Waktu itu ya masih sangat-sangat sangat-sangat primitif gitu ya. Tapi ya beliau inilah gitu dan beliau ini sebetulnya dia adalah peneliti dari sebetulnya dia peneliti nuklir ya, peneliti nuklir di sebuah lembaga penelitian nuklir di Swiss ya, CERN gitu ya. Tapi ya, dan dia menemukan protokol HTTP itu sebetulnya untuk mempermudah dia mencari mencari bahan riset gitu ya. Tapi akhirnya ya itulah yang menjadi browser sekarang gitu ya, karena akhirnya dan untungnya gitu ya, dia nggak mata duitan. Jadi dia memberikan teknologi itu gratis ke dunia. Padahal kalau sama dia dijadiin ya mungkin dijadiin itu license gitu ya, knowledge itu ya bisa jadi dia bisa jadi orang terkaya di dunia sampai sekarang gitu ya. Karena semua yang ada di internet itu milik dia. Dibangun di atas protokol HTTP asal. Oke, nah itulah gitu ya. Dan kebetulan saya pernah ketemu orangnya gitu. Jadi ya oke, gitu. Itu mungkin bisa jadi cerita nanti buat anak cucu saya nih, ini kakekmu nih pernah ketemu nih kalian dengan yang mbah buyutnya yang bikin internet gitu ya, yang bikin web browser. Oke, kita lanjut ya. Jadi miss nih kalian yang tadi untuk dapat B secara gratis. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana mengamankan web browser? Ya ini tadi gitu ya, kalian harus aware dengan yang namanya privacy setting, gitu, dengan yang namanya privacy setting gitu. Terus ya tadi juga harus keeping the browser updated, jadi kalian harus update browser kalian. Lalu alert juga kalian harus aktifkan kalau ada ancaman gitu ya.
Dan ini penting, gitu ya, penting menghindari wifi publik atau yang gratisan gitu ya. Jadi ya jangan kayak orang susah gitu ya. Untuk karena ya kecuali kalau wifi itu memang betul-betul disediakan oleh pemerintah, tapi ya itu kan juga harus ya kalau bisa pakai VPN atau yang lain. Lalu ya ini tadi menginstal sedikit lagi nih. Sekarang kan hampir semua sudah menerapkan HTTPS ya. Jadi itu juga kayaknya harus antisipasi. Nah ini ya ilustrasi, tapi karena ini adalah bahan lama gitu ya, kalian nanti bisa cek di browser kalian masing-masing untuk setting gitu ya. Ini nanti kalian akan lihat nih misalnya advanced setting gitu ya, itu. Terus ya ini misalnya, nah ini block pop-up ini juga kebetulan sekarang flash sudah tidak ada, tapi pop-up ini juga satu cara untuk mengamankan. Jadi kan blok pop-up, karena kan pop-up bisa menyebalkan ya, biasanya karena iklan atau juga jadi sarana phishing. Nah ini gitu ya, kalian kan ya ini sih kalau kalian yakin bahwa PC atau laptop kan itu hanya kalian gunakan sendiri, ya kalian set password nggak masalah. Tapi kalau kalian suka share gitu ya, atau ngasih pinjam laptop kalian ke orang lain, ya kalian harus mematikan nih fitur menyimpan password, karena ya tadi gitu ya, orang kalau ada yang make ya orang tinggal buka browser ya, dia bisa masuk kemana aja ya yang kalian punya akses gitu. Atau yang seperti waktu saya bilang, kalian di notebook atau di laptop kalian, kalau memang itu suka dipakai oleh orang lain, bikinkan akun sendiri. Oke. Nah, lalu cookies ini kan menjadi salah satu cara untuk tracking aktivitas kita, cookies. Nah, kita bisa ini juga perlu diperhatikan apakah perlu dinonaktifkan atau gimana ya. Kalau sekarang gitu, karena sudah ada regulasi dari GDPR di Eropa, jadi sekarang kalian kalau misalnya ke website itu kan kalau dulu gitu ya, orang si developer naruh cookies itu tanpa tidak perlu minta persetujuan dari si user. Tapi kalau sekarang not bad. Diwajibkan kalau ada website yang akan naruh cookies, dia harus minta izin ke si usernya. Ayo nih, Itu. Oke. Nah ini kalau Firefox ya kira-kira di privasinya kalian cek ya. Nah ini nih, kalau misalkan kalau kalian yang pakai iPhone gitu ya, iPhone juga sudah menambahkan fitur baru untuk setiap aplikasi, di mana tadi gitu ya. Ini kan track ini ya ini yang menjadi menjadi biang keladi kalau misalnya kalian gini. Kalian misalnya suka nge-browse apa gitu ya, suka nge-browse katakanlah ya website tentang mobil gitu ya, atau website tentang handphone atau apapun gitu ya. Nah begitu nanti terus kalian masuk ke Tokopedia atau ke Shopee misalnya, itu kalian akan muncul iklan tentang handphone gitu ya. Nah kok bisa? Ya itu karena si Shopee atau Tokopedia dia akan Membaca cookies. Membaca dari si browser gitu ya, itu apa aja sih yang kalian suka datengin, atau misalnya iklan apa aja yang suka kalian lihat, seperti itu. Nah dari situ nanti si Shopee atau si ini atau e-commerce lain juga itu dia akan menampilkan iklan sesuai dengan preferensi kalian. Makanya harus sering-sering privacy ini tell subset that I don't want to be tracked gitu ya, seperti itu. Lalu juga history ya, ini juga harus kalian clear gitu ya, jadiin clear gitu ya. Ya itu ini untuk keselamatan kalian sendiri gitu ya. Lalu
Ini juga add-ons gitu ya. Ini kalian harus set supaya dia kalian di warning gitu ya. Oh, ada website yang akan menginstal add-ons. Ya. Terus juga ya tadi ada text site-nya atau web project ini kalau di Firefox ya. Ini set master password seperti itu. Oke. Ya kalau kalian pakai Safari di Mac ya kira-kira sama gitu ya. Ada Safari terus ya sama nih enable no track, block cookies, and so on. Ya. Lalu juga untuk autofill-nya juga di disable idealnya gitu ya. Lalu ya tadi nih untuk disable JavaScript misalnya. Ya. Tapi kalau sekarang kan hampir semua aplikasi pakai JavaScript ya, seperti disable repot. Ya. Nah, ini kalau Chrome, ya, intinya sih kalian harus rajin-rajin lah gitu. Ini setting di drop-down menu, setting yang dilihat gitu ya. Sama ini local data to be set misalnya block the party cookies, site and data, lalu juga ya passwordnya gitu ya, enable autofill misalnya ini di uncheck gitu ya. Ini kalau di IE seperti ini trade options ya sama sih basically kalian harus cek di trade optionnya sekarang tuh udah jadi Bing ya kok Bing sih Edge ya Edge ya udah nggak lagi IE ya jadi ini kita skip aja oke. Nah ini ya ini karena materi masih lama gitu ya jadi aplikasinya sekarang udah nggak ada, tapi kalau Java browser plugin juga ini masih ada. Cookies, nah cookies juga yang tadi saya bilang dia akan merekod browsing history dan ini adalah salah satu tambang emas buat jualan para platform sosial media seperti Facebook, Google dan lain sebagainya. Bagaimana caranya mereka memprofile kita gitu ya dan untuk bisa menawarkan iklan yang sesuai dengan sesuai dengan preferensi kita. Extensions juga ini sama nih kira-kira hati-hati kalau ada yang mau install extension karena dia bisa digunakan untuk hacker untuk injek malware. Oke, saya izin ini sebentar ya. Sekarang reaksi. Oke, kita lanjutkan. Nah caranya tadi ya, kalau kalian harus pastikan bahwa website ini ya maksudnya HTTPS sekarang udah hampir semua website sudah menerapkan HTTPS. Ya. Oke. Ya. Nah, apa sih instant messaging gitu ya? Nah, instant messaging ini kalau dulu mungkin ada yang namanya Yahoo Messenger gitu ya, atau Google Talk gitu. Sekarang ya instant messaging itu ya ini ya WhatsApp, Telegram itu ada instant messaging gitu ya. Atau kalau di Apple ya Apple Message ya. Itu.
Jadi dia adalah misalnya is method of communication in which messages are exchanged through software application in real time. Jadi yang masuk kategorinya adalah ya WhatsApp, Telegram, Signal, whatever. Oke. Nah, ya biasanya ini gitu ya tadi ya message gitu ya, yang di share message atau ya link web atau juga ini foto, video, musik, atau file. Ini yang biasa kita gunakan di WA. Bahkan mungkin sekarang ini bisa dibilang instant messaging ini sudah hampir membunuh email, gitu ya. Karena ya sekarang kita kirim email kalau hanya untuk hal-hal yang sangat resmi, ya. Sebenarnya kalau untuk daily communication kita hampir semua sudah menggunakan WhatsApp. Dan kalau misalnya kayak kejadian dengan saya gitu ya, waktu anak saya mau ke Inggris, saya ngasih dia iPhone gitu ya, iPhone saya kasih dia. Nah, waktu saya riset tuh saya pikir saya sudah membackup WA saya ya. Ya ternyata belum. Jadi begitu saya begitu saya pakai handphone baru, saya install lagi WhatsApp-nya, benar-benar saya memulai hidup baru gitu ya. Karena ternyata ya entah message WhatsApp dan dokumen dari entah kapan gitu itu hilang semua gitu. Jadi saya tiba-tiba saya mengalami namanya digital amnesia gitu ya. Ya gitu. Ya sedemikian kita sekarang sudah tergantungnya ke instant messaging, either WhatsApp atau Telegram. Nah ini kira-kira cara kerjanya gitu ya, seperti ini. Ya misalnya kalau teks ya dia akan paket punya message dan itu server, nanti server lihat paket yang diterima resipien, lalu si server dia ngirim message ke nah jadi intinya adalah ya kayak kita lah gitu ya. Misalnya saya mau ngirim WA ke Vega gitu ya, itu ya harus lewat server WA-nya dulu gitu ya, baru nanti diteruskan ke Vega misalnya. Itu jadi benar-benar komunikasi kita ini disimpan oleh orang lain gitu ya. Itulah kenapa Facebook mau membeli mahal WhatsApp gitu. Karena dia bisa menganalisa itu kita tuh ngobrol apa aja gitu ya. Nah ini security isunya dari instant messaging gitu ya, privacy gitu ya. Jadi jangan kalian sangka gitu ya, walaupun misalnya dibilang wah message itu di encrypt end to end gitu ya, tapi tetap aja gitu ya si pemilik platform ya bisa lihat one way or another gitu ya. Nah, makanya saya bilang saya sering sekali bilang ke anak muda nih kayak kalian itu ya kadang masih suka serampangan, apalagi sekarang ini saya melihat terus terang saya ngelihat TikTok itu sedih saya gitu. Karena kalau dulu itu kita mau nyari konten-konten yang asusila itu nyari susah gitu. Kalau sekarang di TikTok itu kita banyak dengan sukarela menunjukkan memamerkan tubuhnya gitu ya untuk konsumsi orang lain gitu, untuk konsumsi publik. Betul. Nah itu gitu ya, either mereka sadar atau enggak, tapi ya saya lihat ya banyak sekali dan itu menyedihkan gitu ya. Betul. Itu menyedihkan. Betul Pak. Kacau. Nah, apalagi ya banyak lah gitu yang pacaran kalian tap gitu ya, post a picture, minta foto pacarnya gitu ya. Nah itu ya kalian apa yang saya suka bilang gitu ya, di bawah lindungan Google dosa digital kalian itu abadi gitu ya. Jadi hati-hati dengan apa yang kalian posting di messaging, di WA, di website, di apapun gitu. Karena ya kita bisa
semua yang diposting di internet itu disimpan oleh ada satu server gitu ya yang menyimpan histori dari seluruh postingan yang pernah ada di internet. Jadi kita jangan sampai gitu ya kalian, kalau saya ulangi, saya akan selalu nggak bosan mengulangi ini gitu ya, karena jangan sampai gitu ya apa yang kalian posting sekarang hanya karena mengikuti hawa nafsu misalnya gitu ya, itu menjadi hantu saat kalian nanti mencari pekerjaan. Betul. Atau saat kalian nanti apa namanya ya misalnya nanti entah kalian 20 tahun lagi gitu ada yang ada yang mau jadi bupati misalnya, atau ada yang mau jadi anggota DPR gitu ya, pas kampanye tiba-tiba ada yang ngorek-ngorek jejak kalian, ternyata kalian pernah posting foto ajaib gitu ya kan, ya, susah gitu ya kayak gitu. Nah, makanya mumpung kalian masih muda, hati-hati dengan apa yang kalian posting di internet @any channel. Oke, nah itu. Oke, nah ini bagaimana mengantisipasi isu di instant messaging. Ini juga nih, kan kalian banyak yang kalian banyak yang setting WA-nya itu automatic download ya. Nah itu jangan coba dibikin not automatic gitu ya, supaya ya apa namanya, kayak misalnya file gitu ya, file doc dia dikirim, ternyata file docnya itu ada virusnya gitu ya, jadi download kalian akses WA dari browser gitu, dari laptop, download ke lokal ya wassalam gitu ya, kayak gitu. Tujuan ini yang penting nih, jangan pernah klik URL link yang kalian nggak kenal ya. Ini gitu ya, dan personal information yang tadi gitu ya, personal ya, foto lah apalah gitu ya, kecuali ya kan ini. Nah ini terkait dengan online safety, ini juga mungkin kalian yang punya adik-adik masih kecil gitu ya, tolong diperhatikan itu, karena sekarang banyak predator seks gitu ya yang ngincer foto yang anak-anak di bawah umur, laki-laki atau perempuan ya, entah buat dijual sama mereka atau untuk dijadikan bahan bahan pemuas nafsu gitu ya, gitu. Nah jadi itu juga hati-hati gitu ya. Ini terus juga, nah ini juga kalau kalian punya adik kecil gitu ya, tolong sering-sering dicek handphonenya gitu ya, sering dicek handphonenya gitu ya, laptopnya sering dicek ya. Kalau misalnya anak saya itu saya bilang, walaupun anak saya yang udah kuliah ya, kalau yang masih di rumah saya bilang nggak ada cerita gitu ya, kalian nggak boleh nge-password komputer, dan juga nggak boleh nge-password HP. Jadi kapanpun saya bisa minta HP mereka dan ngecek apa isinya gitu ya. Jadi itu juga apa ya, saya perlu melindungi mereka gitu ya. Nah ini masing-masing sudah bangun mulai jam 5 sekali. Aku izin menjawab. Kemarin dari kita rencananya akan sama seperti tahun 2019 bisa melakukan clean up gitu ya.
Kalau di browser, sorry, saya coba cek di Chrome gitu ya, ada nggak ini ya fitur untuk clean up? Hmm, hmm, sebentar, kalau di Chrome, di setting, ya. Terus advanced extensions. Nah, kalian bisa nih, kalian nanti kalau di apa di setting kan set cookies itu kan nanti di bawah tuh di privacy and security di sini nih. Sorry, ini coba saya share ya. Nah, di sini nih. Di sini kalian bisa clear ya, clear browsing data misalnya. Apa aja sih? Download history misalnya kan kayak gitu. Browsing history ini bisa di clear gitu ya. Atau juga di cookies and other set data juga ini bisa di clear misalnya. Nah, saya blok seperti incognito gitu ya, kayak gitu. Jadi bisa di sini nih, gitu ya. Nah, ini juga saya aktifin gitu ya. Oke. Di sini ini settingannya, ya, jelas ya. Jadi kalau kalian udah terlanjur misalnya, ya kalian bisa clear browsing misalnya sini. Oke, ada pertanyaan lain? Izin bertanya, Pak. Ya. Ini masih masalah yang mengenai cookie tadi ya, Pak. Seperti tadi yang disampaikan, cookie itu kan menyimpan beberapa data seperti riwayat login, terus aktivitas dalam sebuah web ya, Pak. Dan itu, apakah memang, misal kita ini sebagai pembuat web ini, kita bisa mengambil semua data cookie-nya, Pak? Biasanya kan itu kan data cookie, misalkan ada data cookie, tapi kan itu data cookie dari website lain. Tapi sedangkan kita misal kayak Facebook itu bisa mengambil data cookie-nya juga, Pak. Kan itu beda situs misal gitu, Pak. Bisa. Walaupun tanpa perizinan apa yang misal kayak dialog itu dia webnya secara sistem itu mengambil itu, jadi tetap bisa, Pak. Ya makanya kan gini, kan makanya kan biasanya gitu mereka itu begitu akses tadi gitu, mereka caranya adalah mereka memaksa kita untuk menerima cookiesnya gitu kan sebetulnya biasanya suka ada pilihan nih, kita mau biasanya mereka ngasih pilihan ada beberapa paket cookie gitu ya yang diperbolehkan gitu. Nah cuma ya itu tadi kalian harus sering-sering aja tuh browsing historinya ini dihapus gitu ya kayak gitu sih, nggak mau gitu untuk membersihkan gitu ya, membersihkan cookie kalian gitu ya, kayak gitu sih. Jadi memang ya mereka bisa melakukan tracking, makanya kenapa Facebook dan Google itu gratisan, karena ya itulah yang mereka lakukan. Jelas? Jelas, Pak. Terima kasih. Yang lain lagi? Izin bertanya, Pak. Ya. Saya Muhammad Pinang Pramono dari kelas IK 2D. Izin bertanya perihal tadi kalau tidak salah di awal Bapak membahas tentang yang jangan mengklik link atau sebuah URL secara sembarangan karena kan ada kayak kasusnya saat kita ngeklik satu link itu kayak si pengirim itu kan bisa kayak dia bisa mengetahui IP address
bahkan MAC address dan device yang digunakan saat kita mengklik link tersebut kan Pak. Nah, sebenarnya apakah ada sebuah program atau tools atau software yang membantu kita untuk menentukan apakah link ini tuh sebenarnya link yang benar dan baik, atau emang ini link yang memang ditujukan untuk sebuah kejahatan cybercrime gitu Pak? Kalau biasanya kalau kalian install antivirus gitu ya, antivirus biasanya ada tuh tools itu, tools yang nanti dia akan melakukan warning terhadap satu situs atau apa yang dicurigai gitu ya. Ini misalnya kalau saya punya Bitdefender gitu, saya install Bitdefender ya, misalnya saya ngebuka website gitu ya, website itu dicurigai itu mengandung mengandung potensi kejahatan gitu ya, itu dia akan memberikan warning gitu. Tapi biasanya itu di antivirus sih biasanya. Tapi kalau misalnya kalian pakai Safari, misalnya Safari itu built-in, dia misalnya sudah built-in, dia akan ngasih warning kalau website yang kita kunjungi itu pernah tercatat melakukan sebagai sumber dari spamming atau malware atau segala macam. Jadi toolsnya ada, gitu. Jadi ya harus kalian install antivirus ya. Ya coba aja di Evi atau yang lain-lain. Kalau saya sih pakainya Bitdefender ya. Tapi ya itu yang berbayar ya, jangan gratisan. Baik, terima kasih Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan lagi yang lain? Oke, kalau nggak ada, mungkin saya cukupkan sekian ya untuk pertemuan kita kali ini. Untuk hari Selasa depan mudah-mudahan saya bisa pagi. Kalau saya mudah-mudahan saya bisa pagi. Jadi untuk sementara ya kalau masih bisa ya Selasa pagi. Tapi kalaupun nggak bisa nanti saya update deh pagi-pagi ke ketua kelas. Oke. Demikian untuk kuliah malam ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Salam.